Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat properti, selamat sore sahabat Pusakalen. Kembali lagi dengan saya Agus Priyatno dari Pusakalen Group di channel Pusakalen TV. Kali ini saya bersama dengan Mas Bedit, owner dan juga founder dari Pusakalen Group. Selamat sore Mas, gimana kabarnya nih sore-sore? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Mas Bedit, alhamdulillah sore ini kita ada di lokasi perumahan Villa Pusaka Mulia punya Mas Bedit nih, yang lokasinya di Balikondo. Jadi di Villa Pusaka Mulia ini Bapak Ibu sahabat semuanya, saat ini kita sedang bangun tahap pertama sejumlah 26 unit. Jadi kita saat ini sudah bangun tahap pertama sejumlah 26 unit. Nah, dari 26 unit ini alhamdulillah sudah terbook semua, full book alhamdulillah. Nah, dari 26 unit ini 9 diantaranya sudah proses persetujuan dari perbankan syariah yang sudah PKS kerjasama dengan kami. Nah, dan per hari ini selain dari 26 yang sudah terbooking ini, yang sudah daftar, yang sudah NUP, itu alhamdulillah sudah mencapai 48. Artinya Mas Bedit, ini kita siap-siap untuk buka tahap kedua. Ya, kita ada 100 unit Mas ya, 100. Ya, ada 109 unit, tahap pertama 26 unit. Insya Allah nanti rencana bulan depan ya Mas, kita tahap kedua dibuka. Ya. Jadi kemungkinan habis lebaran kita buka tahap kedua. Nah, Bapak Ibu sahabat properti semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya kembali lagi dengan Mas Bedit, akan bincang-bincang santai dan juga sharing. Tetapi sebelumnya perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata sore hari di sini hawanya sejuk sekali. Ini anginnya sejuk sekali. Asik, ya. Serasa villa, seperti juga tagline kami Villa Pusaka Mulia, rumah subsidi rasa villa gitu. Kenapa kok rasa villa? Memang rasanya memang kayak villa ini Mas, rasanya sejuk. Dan view-nya Gunung Lawu kalau dari barat sana. Nah, ini kita ada barat ya. Ini Gunung Lawu. Kalau di situ nggak kelihatan karena itu timur ya. Tapi sebenarnya Mas Bedit kalau pagi dari timur ternyata view-nya ada gunung juga, Gunung Wilis. Gunung Wilis ya. Nah, itu kelihatan juga ya, dari barat kelihatan, dari timur kelihatan. Nah, jadi view-nya udah serasa villa. Kalau ke utara itu Masjid Alun-Alun sudah kelihatan itu. Nah, menaranya kelihatan. Menara Masjid Alun-Alun. Menaranya kelihatan gitu. Jadi makanya jaraknya hanya 3 sampai 5 menit ke Masjid Agung. Ya, saya pernah coba bikin video di channel Pusakalen TV juga. Nanti ada juga di video yang lain. Itu 3 menit. Bisa dilihat durasinya 3 menit, Mas. Berarti menunjukkan bahwa lokasi ini ke Masjid Agung atau ke alun-alun hanya 3 menit. Nah, itu, hanya 3 menitan. Ya. Nah, ngomong-ngomong lokasi ini Mas Bedit, hanya 3 menit nih. Nah, ini dari jaraknya 3 menit ke kota kan sangat dekat. Nah, ada pertanyaan nih Mas dari saya nih Mas. Kenapa dulu pilih di lokasi Alas Tua Balikondo ini Mas? Yang mungkin sebelumnya belum banyak developer yang tahu nih lokasinya nih kan itu. Belum banyak yang jama kan itu, belum banyak yang milih nih. Ini kenapa Mas dulu mungkin feelingnya gimana ya itu? Kadang kan mungkin jenengan punya feeling atau mungkin memang teranalisa kan itu. Ya jadi kalau kita melihat Magetan gitu ya, peta perumahan di Magetan. Ini kan yang paling banyak itu sisi utara. Ya, sisi utara, perumahan-perumahan itu kan daerah pengembangan terminal misalnya, kemudian Milangasri, terus ada ke timur ke arah Madiun, Sukomoro, ada Bandar Asri dan sampai ke Maspati yang sampai ke Maspati. Nah, ini kita memang merubah pakem. Jadi kita melihat sisi selatan Magetan ini belum banyak tereksplor oleh banyak pengembang. Makanya kemarin kita bikin perumahan Geraha Pusaka Ngariboyo. Di Ngariboyo itu kan jadi sisi selatan dari Magetan yang belum banyak pengembang jamah. Kita jamah dan terbukti. Yo kita habis 2 tahun ya, 100 sold out 140 unit kan. 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun setengah lah 140 unit. Artinya apa? Sebenarnya potensi Magetan ini cukup menarik di sisi manapun, karena pengembangan kota itu sebenarnya kan kemanapun ya, antara ke utara, ke selatan, kemudian ke barat dan sebagainya. Tinggal kita jeli melihat lokasi itu
jeli melihat lokasi itu ada peluang tidak, ada cuan tidak, kalau bahasa Cinanya itu ada cuan tidak. Nah, ini ada bahasa Cina juga nih. Nah, kan gini ya, properti itu memang yang utama lokasi. Jadi pertimbangan orang membeli rumah, membeli properti, membeli tanah, lokasi, itu adalah lokasi. Karena lokasi yang menjanjikan dia seberapa cepat naik, seberapa cepat akses dia ke fasilitas umum, gitu ya. Nah, Baligondo ini yang kita sekarang di Alas Tua ini, Villa Pusaka Mulia perumahan subsidi, satu-satunya mungkin di Magetan yang hanya 5 menit ke alun-alun gitu kan. Bahkan 3 menit, masa bikin video 3 menit ya? Kurang lebih 3 sampai 5 menit kan gitu ya, agak pelan dikit 5 menit. Karena kenapa kita bisa bikin rumah subsidi yang hanya 5 menit? Karena kita berada di lokasi-lokasi baru yang belum dijamah banyak developer. Developer banyaknya ke utara yang tanahnya sudah mahal-mahal. Tanahnya sudah mahal-mahal, akhirnya yang di sana yang bisa dibikin adalah rumah-rumah komersil. Bahkan trennya sekarang kalau utara sudah 400 jutaan. 300 sampai 400 jutaan kalau utara kan. Ya. Artinya walaupun jaraknya itu kalau di utara di terminal Magetan ke alun-alun. Ini kan saya juga udah ukur karena rumah saya depan terminal kan. Terminal ke alun-alun dibandingin dengan ini Villa Pusaka Baligondo ini ke alun-alun. Nah, ini sebenarnya lebih dekat dari sini. Lebih dekat ini. Kalau alun-alun lebih dekat sini. Cuman karena dulu Magetan itu berkembangnya lebih duluan utara, maka ya sudah mungkin orang banyak ambil di sana. Tetapi kalau kita mengawali yang selatan gitu kan ya, seperti kita mengawali yang selatan ini Villa Pusaka Mulia, loh ternyata animonya masyarakat juga banyak sekali. Iya, banyak. Ketika kita buka tadi kan kayak Mas Agus tadi bilang bahwa sudah sekian 40 orang yang NUP, kemudian 26 yang book dan sebagainya. Yang benar-benar 26 ini adalah yang lengkap gitu kan. Iya, sudah lengkap berkas-berkasnya. Artinya apa? Sebenarnya animo masyarakat yang sisi selatan pun juga menarik. Banyak yang ingin gitu ya. Karena terbukti di Geraha Pusaka full book ya. Full book juga gitu kan ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya melihat jarak. Walaupun ini sisi selatan, jarak ke alun-alun tidak terlalu jauh. Artinya akses ke apakah itu rumah sakit, gitu kan? Apakah itu sekolahan, SD, pusat perbelanjaan, pasar baru, pasar sayur, itu kan nggak terlalu jauh, artinya bisa dijangkau. Dan ada istilah begini, ada istilah namanya sunrise sama sunset property. Nah itu saya sering mendengar dan kadang lihat itu beberapa artikel gitu. Itu bagaimana Mas? Ya. Jadi ada istilah namanya sunrise sama sunset property kalau dalam properti. Itu hubungannya dengan lokasi. Dalam hubungannya dengan lokasi. Maka para ahli properti mengelompokkan ada lokasi-lokasi yang dia itu sudah sunset. Sunset area. Kayak matahari itu meredup gitu ya? Sudah mau tenggelam. Kayak seperti sore ini kita sudah mau tenggelam ini. Matahari kan gitu. Jadi apa yang dimaksud sunset area? Lokasi-lokasi yang dia itu sudah kota banget. Bagus kalau orang secara kasat mata melihat, orang awam melihat ya itu lokasi sangat bagus, dekat sekali dengan kota, gitu ya. Ya seperti daerah-daerah tadi yang utara, daerah yang sudah sangat berkembang, tetapi harganya sudah mahal. Harganya sudah mahal. Ibaratnya tadi kalau beli rumah, jual rumah sudah tipe 40, tipe 45 sudah di angka 400 jutaan. Paling murah 350 lah ya, 350 sampai 400 jutaan. Nah, berarti kita bandingkan nih, harga rumah yang sudah 400 juta, dia mau naik ke 600 atau 700 itu. Lebih cepat mana dengan harga rumah yang masih 150-200 juta? Cepat yang 150. Nah, artinya 150-200 juta, mau naik ke 400, ini kan untung 200 juta. Dibandingkan dengan harga rumah sudah 400, mau naik ke 600. Ini sama-sama untungnya 200 juta nih. Tapi dia lebih cepat mana? Cepat yang 150 kan itu. Nah, biasanya pengalaman kami ternyata lebih cepat yang harga 150-200 juta. Untungnya untuk dapat 200 itu. Nah, mengapa? Karena yang harga 400 tadi, dia mau harga ke 600-700. Itu sebenarnya layak sih dilihat dari lokasi ya. Layak. Mau naik ke harga segitu layak. Tetapi kalau untuk skala Magetan sudah susah terjangkaunya. Sudah mahal ya, sudah hampir setengah bagi lebih. Ya. Warga Magetan untuk beli rumah 700 itu sudah sedikit perlu pertimbangan yang luar biasa lah gitu kan ya. Ibaratnya pasarnya agak pelan. Jadi
400 ke 700 itu pasarnya sudah susah. Sebenarnya layak daerah itu naik ke 700, tetapi yang mau beli sudah nggak mampu. Ya, mungkin prosentasenya sedikit ya. Sedikit yang mampu sudah sedikit. Kita bandingkan yang harga 200 atau 150 ini yang subsidi mau naik ke 400. Itu kan satu layak naik ke 400, 3 atau 4 tahun kemudian, paling lama 4 tahun kemudian. Kemudian yang kedua, yang mampu beli 400 ini masih banyak. Masih Banyak. bisa, Presentasinya banyak. presentasinya orang yang mampu beli 400 juta itu banyak itu. Jadi peluang terjualnya, peluang menjadi uangnya lebih banyak yang 200 menjadi 400 jadi duitnya gitu. Berarti contohnya di Villa Pusaka ini termasuk sunrise ya? Nah, ini balikannya berarti Sunrise sunrise kan area. Ya, Sunrise area sama sunset. Sunrise adalah lokasi-lokasi yang dia itu menurut orang sebenarnya agak minggir, mungkin agak minggir gitu ya, agak minggir, tetapi menjanjikan peningkatan yang lebih cepat Ya, dibanding berarti lokasi yang sudah tengah-tengah kota banget, tapi mau naik sudah. contoh yang 200 jadi 400 tadi ya. Yang kayak Villa Pusaka 200 menjadi 400. Terus berbicara 200 400 nih Mas. Saya ada pertanyaan nih Mas. Misal nih saya punya uang 450 juta nih Mas. Oke. 450 juta mending saya belikan di area yang di utara harganya 450 dapat 1 unit. Dapat 1 unit gitu ya. Atau beli saya di Villa Pusaka atau di Geraha Pusaka mungkin gitu ya, yang harganya 150 dapat 3 ini. Dapat 2 atau 3. Dapat 2 atau 3. Ya, dapat 3 unit kita. Anggap ya wis, anggap 500 wis. 500. 500 juta di utara dapat 1. Ya, Gitu kan ya. Sama di sini dapat 3. dapat 3. Terus setelah 4-5 tahun ini akan lebih menguntungkan mana? Gitu kan Nah, pertanyaannya ya, kan gitu ya. pertanyaan itu. Oke. Gini Mas Agus. Kalau kita punya telur gitu kan ya. Ini lebih enak mana nih? Telurnya banyak apa telurnya satu? Telurnya banyak. Nah, artinya apa? Berarti kalau satu tok yang sudah harganya mahal tadi 500, ini kan dodolannya rada angel. Ya. Cari pasarnya juga rada susah gitu kan ya. Mau cari orang kaya satu yang mau beli misalkan naik menjadi 700 800 kan susah. Dibandingkan dengan yang 200 sudah naik 400, kemudian punya 3. Jadi 600 ya. Jadi 600 kan punya 3 kan gitu kan. Nah, artinya bisa ada orang 3 yang beli. Seperti kita ngecer. Kita milih jualan kepada satu orang gitu kan ya, tetapi dia harus benar-benar orang kaya, atau ketiga orang yang bisa masing-masing satu gitu kan tentu peluangnya lebih banyak 3. Berarti kalau untuk investasi mending itu tadi ya, 400 atau 500 belikan 3. Iya, Nanti kalau dijual dapat keuntungannya 3 unit itu. betul. Tapi kalau belikan 1 dapat cuma 1 dan itu menjualnya pun agak beratan gitu. betul dan ada yang bilang gini, kita itu beli rumah mau ditempati kok nggak pengen dijual lagi kan gitu ya. Kadang pola pikirnya gitu. Jadi ngapain kita berhitung investasi dan sebagainya, di rumah kan mau ditempati nih ya. Jadi gitu kan. Jadi ada 2 pasar memang. Ada orang yang investasi yang kita bicarakan, ada orang yang ditempati. Nah, tetapi gini Bapak Ibu yang bilang bahwa ini mau saya tempati gitu. Nah, kita itu hidup itu kan berkembang ya. Berkembang. Artinya gini. Ada tangga, anak tangga yang kita lewati. Misalkan ketika kita baru menikah, kemudian baru anak 1, mungkin di perumahan subsidi 150 ini sudah cukup Sudah ya. cukupan, Sudah 2 cukup kamar ya, kan. 2 kamar sudah cukup dan sebagainya. Oke. Tetapi ketika kita sudah anak 3, 2 gitu kan. Berarti kita kan harus anaknya udah gede, berarti harus udah nambah Butuh kamar lagi. butuh kamar butuh rumah lagi, butuh rumah lagi kan gitu. Udah nambah kamar. Artinya apa? Ketika dulu kita nggak berpikiran nilai investasi mau kita tinggali, tetapi ketika anaknya gede, kita perlu pindah ke rumah yang lebih gede. Pindah ke rumah yang lebih gede. Maka ketika saat pindah ke rumah gede itu, alangkah baiknya jika rumah kita ini juga bernilai investasi kan. Kita jual, laku banyak, ada kenaikan dari dulu belinya, ada untung, kita bisa pindah ke tipe yang lebih besar atau 2 lantai atau gimana nanti seiring dengan naiknya Kenaikan properti. pendapatan dia Mas. Kenaikan pendapatan dia bisa berpindah pada rumah-rumah yang lebih banyak sesuai kebutuhan dia, lebih banyak kamarnya misalkan ya. Artinya
Yang penting punya rumah dulu, tetapi tidak asal beli, harus lihat lokasinya yang sunrise. Sunrise ya. Ya, yang Jadi catatan sahabat profit semuanya atau Bapak Ibu, jadi pilihlah lokasi perumahan yang berada di sunrise area. Jadi sunrise area berarti yang memang daerahnya berkembang, sudah mulai berkembang. Gitu. Bukan lagi meredup tapi berkembang. Seperti hanya matahari, kalau sunrise berarti baru terbit kan ya. Ya, jadi matahari baru terbit itu kesannya gelap, ya, kesannya gelap. Kalau pagi kan kesannya gelap. Tapi dia menjanjikan keterang gitu kan. Jadi mungkin lokasi yang kesannya itu masih agak minggir gitu kan. Kita nggak kepikiran ini kok bikin perumahan kok di situ ya, agak minggir gitu ya. Tetapi dia menjanjikan akan terang, akan naik. Ada pemantik sedikit saja keramaian, misalkan jalannya agak dilebarin dikit, ada penerangan lampu jalan dan sebagainya. Itu sudah full gitu. Karena secara lokasi memang ya sudah sangat dekat sekali. Terbukti Mas di Ngariboyo ya, kita jadi ramai banget ini. Kawasan di Ngariboyo itu semenjak perumahan sudah berkembang itu kawasannya jadi ramai banget itu di daerah perempatan Ngariboyo, pasar Ngariboyo jadi berkembang. Ya dulu 2-3 tahun yang lalu kan tidak seperti itu. Bahkan tanah itu banyak sekali yang tidak mau kan dulu ya. Banyak sekali cerita pembeli tanahnya kan sudah dijual bertahun-tahun nggak laku-laku. Sama dengan ini. Nah, lokasi Villa Pusaka ini ketika kita datang, ini terbengkalai. Jadi dulu katanya bekas tebu gitu ya, bekas tebu. Tetapi sudah nggak ditanami 2 atau 3 tahun. Jadi nganggur ya tanah. Nganggur 2-3 tahun. Karena apa? Mau ditanami juga nggak ada air irigasi. Karena air irigasi sudah jarang di Baligondo ini. Terus tahun-tahun kemarin jelalah curah hujan di Magetan juga kan rendah. Jadi kita pilih daerah-daerah yang dia menjanjikan kenaikan, tetapi juga tidak terlalu jauh dari kita. Kalau di survei Bapak Ibu semuanya, di Villa Pusaka ini memang perumahan subsidi terstrategis karena tadi jaraknya memang lebih dekat ke kota, sangat dekat banget ke kota. Gitu. Jadi memang lokasinya terstrategis di Magetan untuk perumahan subsidi. Terus Mas Bedit, tadi kita sudah berbicara tentang lokasi nih. Jadi tadi kesimpulannya carilah rumah, apalagi rumah pertama ya, itu di area Sunrise Property. Kalau di contohnya di Villa Pusaka ini merupakan di area Sunrise Property. Ini kan cuma ini ya kalau kita berangkat kan dari LP penjara itu alun-alun. Alun-alun ke selatan dikit. Kali berapa? 100 meter, kemudian belok ke kanan sekitar 300-400 meter, ke kiri ada LP Magetan. Nah, LP penjara Magetan naik bisa jadi 1,5 kilo ya. 1,5 kilo nah. 1,5 kiloan sudah sampai. Termasuk ini kan perbatasan antara perbatasan desa Ngariboyo, Baligondo, Kecamatan Ngariboyo dengan Kecamatan Magetan Kota. Ya. Jadi memang strategis. Jadi pilihlah area di Sunrise Property. Kemudian selain berbicara lokasi nih Mas Bedit, jadi apalagi sih sebenarnya kalau kita beli rumah, apalagi rumah pertama nih Mas yang harus diperhatikan gitu. Kalau lokasi jelas tadi harus Sunrise Property kan itu. Selain memang lokasinya yang berkembang, nanti 5 tahun 10 tahun lagi pasti dapat kenaikan nilai propertinya gitu. Terus yang kedua Mas, selain lokasi nih Mas, menurut jenengan apa yang perlu diperhatikan? Legalitas. Nah, ini tidak boleh ditawar-tawar kalau legalitas. Karena kita berbicara properti yang nilainya naik gitu kan ya, kemudian tidak didiamin aja sudah untung dan sebagainya. Tapi kalau legalitasnya salah, ya salah gitu aja. Loh, kita itu beli rumah itu seperti beli mobil. Jadi harus ada mobilnya, harus ada BPKB-nya. Ya. Ada rumah, ada sertifikatnya gitu kan ya. Jadi ada rumah dan sertifikat, tidak bisa ada rumah tok. Oke, sertifikatnya mungkin dalam masih proses pecah dan sebagainya, tetapi kita bisa melihat reputasi pengembang dan kita bekerja sama dengan notaris mana, kita bisa pilih notarisnya. Cross check di notaris kan itu ya. Karena memang ya kita di Indonesia ini pecah sertifikat tidak bisa secepat yang kita bayangkan ya. Proses balik nama tidak bisa secepat kita bayangkan. Prosedur ya. Maka ya sudah, kalau misalkan sertifikatnya masih dalam proses pecah, lihat karakteristik pengembang, kemudian cek langsung ke notaris, kalau perlu ke BPN. Perumahan ini sertifikatnya sudah sampai tahap mana?
Oke. Nah, itu lebih Berarti kita di Villa tenang. Pusaka berani dicek ya? Kalau di kita, kalau di kita ini sudah pecah per pecah. unit, sudah pecah per unit, bukan proses lagi, sudah siap. Jadi sudah pecah satu-satu per unit 109 unit. Dan apabila ada yang mau beli cash gitu ya, wis langsung ke notaris balik nama gitu ya. Alhamdulillah juga tidak dijaminkan, semoga ya tidak sampai dijaminkan. Jadi sertifikat itu free on hand gitu kan kalau Villa Pusaka. Kemudian selain sertifikat itu apa? IMB, Pak. IMB. Jadi ada dua, sertifikat dan IMB ya. Nah, sertifikat dan IMB. IMB adalah legalitas dari Pemda setempat. Nah, sudah. Apakah IMB-nya sudah keluar? Ya mungkin ngurus IMB juga tidak secepat yang kita bayangkan. Berarti harus cross check ke dinas perizinan. Perumahan ini IMB-nya sampai di mana? Ngurus IMB atau tidak? Gitu kan ya. Kira-kira keluar nggak IMB-nya? Gitu kan. Nah, kalau kita di Villa Pusaka, ya IMB-nya sudah ada, sudah siap pecah. Semuanya sudah ready, tinggal balik nama ke konsumen, baik itu IMB maupun sertifikat. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi yang pertama tadi yaitu lokasi yaitu harus Sunrise Property. Yang kedua sertifikatnya perlu diperhatikan. Yaitu legalitas, maksudnya legalitas diperhatikan, ada sertifikatnya atau tidak, prosesnya sampai mana, sudah pecah kan gitu. Kemudian ada IMB-nya atau tidak kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya Mas Bedit yang perlu diperhatikan juga, kadang kan konsumen tuh melihat-lihat juga siapa sih developernya kan gitu Mas. Oke, reputasi tadi ya, reputasi pengembang. Jadi itu penting juga ya untuk melihat bahwa track recordnya seperti apa kan gitu. Iya, jadi gini, untuk melihat legalitas tadi memang tidak bisa, Mas saya lihat sertifikatnya itu ya. Kadang memang masih proses, kadang masih pecah dan sebagainya. Itu dimanapun perumahan wajar seperti itu. Tetapi kita bisa melihat kedua yaitu reputasi pengembangnya. Nah, reputasi pengembangnya ini seperti apa? Apakah sudah bangun di mana? Gitu kan. Kemudian selesai tidak? Dulu waktu bangun seberapa puas konsumennya dari bangunannya gitu kan. Jadi problem beli rumah itu adalah satu, legalitas Rauno, dua, orang dibangun. Sudah DP gitu kan ya, bangunnya suwe. Sudah DP bangunnya suwe. Nah, ya kita di usaha kalian berusaha dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kasus-kasus yang tidak sampai dibangun kemudian sertifikatnya Rauno itu. Oke, terima kasih Mas Bedit atas sharingnya, ilmunya. Jadi kesimpulannya ketika beli rumah, apalagi rumah pertama, berarti ada 3 hal yang kali ini kita sharingkan. Yang pertama lokasi, yang kedua legalitas, yang ketiga reputasi developer atau track recordnya developer. Terima kasih Mas Bedit atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sahabat properti semuanya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Pusaka Land TV. Dan tunggu video-video kita selanjutnya. Kami akan sharing kemudian apalagi sih yang harus diperhatikan ketika mau beli rumah. Nanti akan kita sharingkan lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, ketemu lagi dengan kami di Pusaka Land TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.